dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup kami, menjadi semua pujian penyembahan kami menjadi hormat dan keagungan bagi nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mendengar firman-Mu, kami memohon Tuhan senantiasa memberkati kami dan menguasai hati dan pikiran kami dan seluruh kehidupan kami. Dan saatnya kami mau menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi ini saudaraku kita kembali belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita selamat hari Jumat Agung saudara. Selamat merayakan, memperingati Jumat Agung, dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Walaupun saudara ada di rumah saat ini, tentu ini adalah hal yang pertama bagi setiap kita saudaraku. Pasti seumur-umur kita tidak pernah merayakan hari kematian Yesus saudaraku di rumah masing-masing. Namun saudaraku, karena situasi yang ada, karena keadaan yang tidak memungkinkan, yang membuat kita harus melaksanakan ibadah di rumah saja saudara. Bapak Ibu bersama Tuhan, kami juga mengucapkan selamat dan salam dalam kasih Kristus di dalam ruangan ini, di dalam gereja bersama Tuhan. Ada tim pelayan yang boleh bersama-sama hadir saudaraku di tempat ini. Mereka menyiapkan segala sesuatu untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan oleh karena itu saudara, biarlah saudara fokus saudara selama kita mendengar firman Tuhan, sehingga saudara mendapatkan bagian, mendapatkan berkat lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini saudara. Ada amin? Amin. Boleh lambaikan tangan bagi saudara yang sedang mengikuti aplikasi di Zoom saudara, sehingga saudara bisa dengan jelas mendengarkannya saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi ini saudaraku kita belajar firman Tuhan, dan ini tentu saudaraku hal yang harus saudaraku terus kita ingat. Mengapa ya Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib saudaraku? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus rela mati saudaraku? Alasan apa saudaraku Yesus rela menderita di atas kayu salib? Di mana kita saudara teman-teman mengetahui lewat kebenaran firman Tuhan, Kristus itu betul-betul saudaraku dihina, saudaraku dicaci maki saudara Tuhan, bahkan berbagai pukulan saudaraku dia terima saudara Tuhan, dengan tujuan saudaraku kita yang menerima yang tidak mungkin diberikan oleh siapapun di dunia ini saudara. Dan oleh karena saudaraku, di poin saya yang pertama yang boleh kita dapatkan pada perayaan daripada hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di poin saya yang pertama adalah untuk pengampunan dosa kita saudara. Mari kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 saudaraku. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya lanjut saudaraku di dalam 1 Petrus pasal yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah yang sama seperti anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela saudaraku.
Darah yang mahal, darah Kristus sendiri, saudaraku. Jadi saudara Tuhan, alasan kenapa Kristus, saudaraku, rela menderita, rela mati, saudaraku, di atas kayu salib, saudaraku. Tujuannya supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Supaya saudara menerima pengampunan dosa, saudara. Di mana, saudaraku, kita menyadari, saudara sama Tuhan, Alkitab mencatat bahwa kita di dalam kandungan, saudaraku, maka dosa, saudaraku, telah, saudaraku, setiap manusia, saudaraku, ternoda karena dosa, karena pelanggaran nenek moyang kita, saudara sama Tuhan. Di mana kita mengetahui bahwa sejak Adam dan Hawa, saudaraku, jatuh di dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Tuhan, saudara sama Tuhan, telah, saudaraku, ada pemisahan curang yang memisahkan itu antara manusia dengan Allah, yaitu dosa, saudara sama Tuhan. Dosa itu yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Saudara yang kasih sama Tuhan, inilah tujuan daripada Kristus mati di atas kayu salib, untuk menebus saudara dan saya dari segala pelanggaran, dari segala dosa yang kita lakukan, saudara sama Tuhan, yang kita perbuat, bahkan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, saudaraku, turun temurun, dosa keturunan sekalipun, saudara sama Tuhan. Maka tujuan Kristus, saudaraku, untuk menyelesaikan, saudaraku, untuk menebus kita daripada dosa tersebut, saudara sama Tuhan. Dan saudara sama Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menebus kita dari hukuman dosa. Sebaik-baiknya kita, saudaraku, apapun yang kita lakukan, mungkin kita melakukan hal yang baik, segala sesuatu yang baik, bahkan saudaraku melakukan amal dan sebagainya, maka saudara sama Tuhan tidak membuat hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, kembali pulih, saudara sama Tuhan. Hanyalah lewat penebusan Kristus, saudaraku, yang tercurah di atas kayu salib, di atas Golgota, saudara sama Tuhan. Itulah, saudaraku, yang mampu, saudaraku, yang bisa menebus kita dari segala dosa yang kita lakukan, saudara sama Tuhan. Demikian juga untuk dosa keturunan, saudara sama Tuhan. Itu poin yang tentu kita harus sadari. Itu poin yang pertama, saudaraku. Dan dalam Matius pasal 26 ayat 28, firman Tuhan mengatakan, sebab inilah darahku dan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, saudaraku, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Tuhan, saudaraku, yang ditumpahkan di atas kayu salib, saudaraku, adalah untuk banyak orang, dan tujuannya untuk pengampunan dosa. Itu tujuan, supaya kita diampuni, supaya kita memperoleh keselamatan, saudara Tuhan. Karena upah dosa, saudaraku, adalah maut. Jadi, saudaraku, segala sesuatu, siapapun yang berbuat dosa, maka, saudaraku, yang dia terima adalah hukuman, dan upah dosa itu adalah maut, saudara Tuhan. Sesungguhnya, saudaraku, orang yang tidak menerima pengampunan dosa, maka saudara sama Tuhan, yang dinantikannya, saudaraku, yang dinantikannya di dalam hidupnya adalah maut, saudara sama Tuhan. Tetapi bagi kita, saudaraku, kabar baik, saudaraku, Injil Kristus, saudaraku, memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa Kristus mati di atas kayu salib, Kristus menderita untuk mengampuni kita, orang yang berdosa. Apapun dosa dan pelanggaran kita, Alkitab mencatat, saudaraku, walaupun merah seperti kirmizi sekalipun, merah, saudara Tuhan, begitu besar, saudara Tuhan, namun, saudaraku, lewat darah Kristus, darah anak domba Allah, dosa tersebut, saudaraku, disucikan seperti salju, saudara Tuhan. Dan ini hal yang tentu menggembirakan, saudaraku, bagi kita semua, saudara Tuhan. Saudara boleh ada di dalam kondisi yang kurang menyenangkan saat ini, saudara Tuhan. Tapi satu hal, saudaraku, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki berita baik, kabar gembira, saudaraku, bahwa segala pelanggaran
Di saat kita mengakui dosa. Nah, tentu saudara bertanya, bagaimana cara saya menerima pengampunan dosa, saudaraku? Di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 19 beginilah firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, sekali lagi saudara, jika kita mengaku dosa kita